Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Kita boleh tiba pada minggu ketiga di bulan Maret untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita beribadah, persiapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan. Mau menyembah Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sebab Tuhan, kami tahu lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari kita naikkan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
jemaatmu dimanapun berada pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja bagi kami semua di tempat kami masing-masing. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, siap memulaikan ibadah kami. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang telah memberikan kita kuasa untuk menang. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab Dialah satu-satunya sumber dari segalanya dalam hidup kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan, sebab Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku, bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku,
tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan, hanya tangan Tuhan yang selalu ada untuk menuntun kita, menopang hidup kita. Mari kita naikkan pujian, tangan kuat yang menopangku. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. saat ku berjalan dalam lembah Lah, percaya Kau selalu sertaku. Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Saat ku sendiri tak seorang pun yang memperhatikan kami. Saat ku sendiri, tiada sebenar Tuhan. Hanya Tuhan yang selalu melihat kami. Memperhatikanku Seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Tangan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Dengan iman katakan tangan kuat, Tangan kuat yang memegang, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. sampai akhir hidup, Sampai akhir hidup. sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai akhir Haleluya, saudari Prita akan membawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar. Kiranya firman yang ditabur boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam minggu yang ketiga di bulan Maret. Kita berjumpa dan juga akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan seri daripada menjelang masuk masa-masa Paskah yang kita sebut dengan Prapaskah. Dan saya akan memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu diizinkan bergumul sendiri. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin bertanya dulu, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara semua mengalami pergumulan yang sangat berat dan menghadapinya sendirian? Pernahkah Bapak Ibu mengalami pergumulan yang begitu berat
nggak ada seseorang pun yang peduli dengan keadaan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa diharapkan. Tidak ada orang yang bisa diandalkan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal demikian? Pertanyaan berikutnya adalah, jika pernah, bagaimana rasanya bagaimana rasanya Bapak Ibu, Saudara semua bergumul seorang diri? Bagaimana kita menghadapi pergumulan secara sendirian? Dan bagaimana rasanya? Enak? Tentu sangat berat, ya. Tentu sangat berat. Mungkin rasanya dada ini sesak. Mungkin rasanya juga kepala kayaknya mau pecah atau sakit kepala. Kenapa? Gampang kepikiran. Atau juga mungkin tiba-tiba kita hilang nafsu makan, nggak selera makan. Kenapa? Kadang orang punya masalah, ada yang nggak nafsu makan, nggak selera makan. Tapi jangan salah juga, ada juga orang-orang yang justru kebanyakan masalah atau dia punya masalah, pelariannya pengen makan banyak. Tetapi itu mungkin salah satu gejala-gejala yang kita hadapi ketika kita mengalami pergumulan. Atau juga mungkin kebawa pikiran, gelisah, tidur enggak nyenyak. Pada akhirnya kita merasa tidak nyaman ketika kita menghadapi pergumulan dan menghadapinya secara sendiri. Pada tahun 2018, STTIBC mengajukan akreditasi untuk jurusan program studi S1 Teologi, akreditasi pertama. Dengan kata lain, itu pengalaman kami pertama. Dalam persiapannya memang kami melakukan bersama-sama semua. Dari Ibu Sarah sebagai pemimpin, sampai kami semua dosen dan staf semua terlibat. Bahkan mahasiswa juga ada yang terlibat. Dan intinya adalah kami melakukan itu semua, dokumen kami siapkan dan kami kirim secara online. Nah, ketika dokumen sudah selesai secara online, oke. Mungkin permasalahannya untuk persyaratan sudah diterima dan menunggu visitasi. Nah, yang menjadi masalahnya adalah saya bertugas pada saat itu ditunjuk sebagai ketua tim akreditasi. Dan mungkin karena rasa beban tanggung jawab ini, saya akhirnya orangnya gampang kepikiran. Akhirnya saya gampang gelisah. Gelisahnya begini, karena itu pengalaman pertama saya kepikiran, bagaimana nanti akreditasi? Aduh, kapan kunjungannya? Udah sampai mana? Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap hari, saya kalau tiap di kantor, saya cek email. Lalu saya cek juga aplikasi akreditasi online yang disebut Sabto. Lalu juga saya bukan hanya ngecek itu setiap hari. Bahkan kalau tidur rasanya nggak nyenyak. Bahkan pernah lagi tengah tidur tiba-tiba saya mimpi dikunjungi, langsung saya bangun tiba-tiba. Dan akhirnya tidak nyenyak, rasanya tidak nyenyak. Dan semuanya itu terjadi selama beberapa bulan. Sampai akhirnya ketika waktunya kami dikunjungi, puji Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami, akreditasi berjalan dengan baik. Yang diminta oleh para penguji atau asesor itu semua dokumennya ada. Dan memang ada catatan-catatan dari mereka, tetapi pada akhirnya kami dinyatakan lulus dan mendapat peringkat terakreditasi. Dan apa yang terjadi? Ketika selesai akreditasi, pada saat itu, kami pada saat itu merasa lega. Dan khususnya saya, sejak akreditasi kunjungan selesai, saya bisa merasakan tidur yang sangat nyenyak, sangat lelap. Bahkan saya tidur saya malam itu lebih lelap daripada malam-malam sebelumnya. Mungkin sampai Bu Irin pun memperhatikan saya tidur sangat lelap. Dan tidak sampai di situ. Akhirnya kita melihat bahwa akreditasi berjalan baik, hasilnya keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu salah satu hal mungkin pergumulan di mana saya merasa bahwa karena tanggung jawab sebagai ketua tim dan saya bertugas dalam memimpin, dan semuanya berjalan dengan baik dari awal pengerjaan dokumen, pengiriman, sampai menanti kedatangan kunjungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan juga di mana bahwa mungkin ada kemungkinan besar di bulan April STTIBC akan kembali dikunjungi untuk akreditasi kampus. Ya, untuk kampus. Dan kita berdoa kiranya Tuhan menolong seperti Tuhan menolong di tahun 2018. Tuhan yang sama juga akan menolong STTIBC di mana semua dosen, staf, pimpinan yang ada
supaya kami semua dapat bekerja sama dan semua dapat berjalan dengan lancar. Sehingga nanti kalau memang berjalan lancar bulan April jadi dikunjungi, semuanya bisa berjalan baik. Kalau ditanya, Pak, masih gelisah nggak kayak dulu? Gelisah pasti. Tapi tidak senervous dulu, tidak sepanik dulu, tidak sekepikiran dulu. Kenapa? Karena ada jeda 1 tahun. Dan memang karena sudah ada pengalaman kemarin, jadi lebih bisa persiapan. Oke, kembali lagi bahwa Bapak Ibu sangat tidak enak ketika kita mengalami pergumulan sendiri. Dan kita pada saat ini mau belajar daripada kisah Yesus di mana dia diizinkan bergumul sendiri sebelum ia mengalami penyiksaan atau penderitaan. Oleh karena itu, mari kita membuka kitab kita di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai dengan 42. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, serta Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku, sudah dekat. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca membahas tentang Yesus, di mana keadaan Yesus bergumul akan penderitaan yang dia hadapi. Bagaimana Yesus bergumul seorang diri, di mana dia berdoa dan dia merasakan takut dan gentar. Di mana ketika Yesus dia bergumul seorang diri, hal ini menunjukkan bahwa Yesus juga 100% manusia. Yesus 100% Allah, Yesus juga 100% manusia. Di satu sisi, dari sisi Allahnya di satu sisi, Yesus mau taat pada kehendak Bapa, yaitu mati di salib, mati untuk menebus orang-orang dari dosa. Tetapi, di sisi lain, kemanusiaan Yesus begitu gentar akan penderitaan yang akan dihadapi. Pada ayat 33, tertulis seperti demikian. Ia sangat takut dan gentar. Istilah gentar di sini dituliskan Markus tidak seperti yang terdapat pada kitab Matius dan Lukas, di mana yang dimaksudkan Markus di sini lebih mengacu kepada
hal yang luar biasa, kondisi situasi yang luar biasa mengerikan, di mana kegelapan atau keadaan yang menakutkan yang akan dihadapi oleh Yesus, yaitu penderitaan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan ia sangat sedih. Kenapa dia sangat sedih? Karena Yesus melihat, bahkan Yesus percaya bahwa pada saat itu belum ada satupun orang yang mengalami penderitaan atau penganiayaan yang begitu hebatnya seperti apa yang akan Yesus alami. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa Yesus bergumul seorang diri. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, kita mengatakan bahwa ia takut dan gentar. Ada beberapa ketakutan atau kegentaraan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, ia berkata kepada 3 muridnya, itu Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, di mana pada saat itu ketika Yesus mengajak mereka bertiga, Yesus berkata bahwa hatiku sedih. Dia sedih, mau mati rasanya. Seperti layaknya orang yang sedang putus asa, tidak punya pengharapan. Yesus merasa hatiku sedih, mau mati rasanya. Ya. Pada bagian yang berikutnya bahwa salah satu bentuk kegentaran Yesus adalah dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Merebahkan diri ini bisa dalam posisi mungkin kita tengkurap, ya. Merebahkan diri di posisi tengkurap atau berlutut dan berdoa. Pada kebiasaan atau mungkin sikap merendahkan diri merupakan ekspresi sikap bagaimana bahwa merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa saya tidak ada apa-apanya dan saya tidak mampu menghadapi situasi yang terjadi. Merendahkan diri, merebahkan diri di sini seperti kayak merendahkan diri di hadapan Allah. Yesus berdoa pada saat itu, dia merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Bentuk kegentaran Yesus yang ketiga atau ketakutan Yesus yang ketiga adalah dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa bahwa ya Aba, ya Bapa. Dia katakan tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus tahu Allah mampu melakukan apapun. Tetapi kembali lagi, Yesus berharap bahwa cawan yang akan dihadapi, penderitaan yang akan dihadapi akan berlalu atau diambil. Namun hal yang menarik di sini adalah Yesus tetap menomorsatukan atau mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan kemanusiaannya. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Yesus dia tetap menomorsatukan atau memprioritaskan kehendak Bapa di surga. Kembali lagi kepada kisah tadi di mana kesendirian dan kegentaran Yesus, dia sudah takut, dia sudah gelisah, udah bayangkan begitu beratnya penderitaan yang dihadapi, diperparah dengan orang-orang terdekat Yesus yang tidak peduli dengan keadaannya. Khususnya kita lihat para murid pada saat itu, mereka yang merupakan orang terdekat Yesus. Mereka seperti tak acuh. Mereka cuek tidak acuh dengan keadaan yang akan dihadapi Yesus. Kita bisa melihat di mana pada saat itu Yesus mengajak 3 murid. Mereka diminta untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah untuk melihat-lihat, mengamati, jangan-jangan ada serangan atau ada orang atau ada bahaya. Tetapi murid-murid, 3 murid ini yang diminta untuk berjaga-jaga, justru mereka tidur. Yang sangat ngenesnya, sangat menjengkelkan, sangat menyedihkan adalah bukan 1 kali, Yesus 2 kali sampai 3 kali balik didapati mereka tetap tidur. Memang sih kalau dipikir mungkin setting waktunya pada saat itu sedang tengah malam, di mana mungkin pada saat itu ya cuaca atau udara saat itu ya sangat dingin, mungkin juga memang normal orang di tengah malam pasti ngantuk. Yesus mendapati mereka 3 kali. Yesus mendapati mereka tidur. Saudara bayangkan, bukan 1 kali tetapi sampai 3 kali. Bagaimana rasanya ketika kita, misalnya biasanya kalau kita sedang ada masalah, kita sedang beban berat, biasa kita membutuhkan orang-orang terdekat. Mungkin teman kita, mungkin sahabat, mungkin kita keluarga,
bisa jadi mungkin pendeta atau hamba Tuhan, atau siapa saja yang kita anggap mungkin bisa menolong kita. Ya, setidaknya orang-orang tersebut bisa memberikan kekuatan seperti dukungan doa, bisa juga memberikan dukungan nasihat, bisa juga memberikan solusi, atau juga bisa melakukan aksi atau tindakan yang menuju kepada jawaban dari masalah yang dihadapi. Umumnya kita demikian, ketika ada masalah kita butuh dukungan moral. Ya, tetapi tidak demikian yang dihadapi atau dialami oleh Yesus. Namun kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Yesus diizinkan bergumul sendiri. Ketika Yesus diizinkan bergumul sendiri, ada satu sikap yang sangat baik dan kita patut teladani adalah Yesus memilih sikap berdoa. Yesus memilih sikap berdoa. Bahkan Alkitab mencatat Yesus mengulangi doa yang sama sampai 3 kali. Artinya apa? Ketika suatu hal dilakukan sampai berulang kali, lebih dari 1 kali, apalagi lebih dari 2 kali, itu menyatakan sebagai suatu hal yang penting. Yesus berdoa kepada Bapa, mendoakan hal yang sama, dimana kalau kita lihat tadi di dalam pembacaan kita, ya, di dalam ayat 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya kegentaran, kegelisahan dialami oleh Yesus, pergumulan atau kesendirian yang dialami oleh Yesus merupakan hal yang serius pada saat itu. Dan oleh karena itu kita melihat di dalam situasi yang sangat mencekam, mungkin dalam situasi yang sangat berat pada saat itu, kita melihat Yesus mengambil sikap yang baik, yaitu dia tetap terhubung dengan Allah. Yesus tetap terhubung dengan Allah. Artinya Yesus memilih sikap yang baik, yaitu berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik bagi kita bahwa saat kita sendiri, jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Ketika engkau sedang sendiri, ketika Bapak Ibu Saudara semua ya yang saat ini sedang menonton atau mengikuti ibadah online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika saudara sedang merasa sendiri, pergumulanmu begitu berat, permasalahan yang saudara hadapi begitu berat, bahkan saudara merasa saya tidak sanggup menanggung beban penderitaan yang harus saya hadapi. Tetapi ingatlah, kabar baik bagi kita semua, pesan firman Tuhan bagi kita semua, jangan lupa untuk tetap terhubung dengan Allah, yaitu melalui doa. Kisah Yesus di Taman Getsemani menjadi contoh bagi kita. Ada kalanya kita diizinkan Allah untuk bergumul sendiri. Kita diizinkan Allah untuk bergumul sendiri, tetapi yang penting adalah bagaimana outputnya, hasilnya, atau respon kita, yaitu kita berdoa. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus tetap berdoa di saat bergumul sendiri? Mengapa kita tetap berdoa di saat bergumul sendiri? Yang pertama, ada 2 hal. Saya akan membagikan. Yang pertama, dengan berdoa merupakan sumber kekuatan bagi kita. Yang saya katakan amin. Ketika kita bergumul, ketika kita punya permasalahan, dan kita begitu berat menghadapinya, bahkan tidak sanggup, ketika saudara berdoa, saudara tidak langsung kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dalam ketakutannya, Yesus membutuhkan kekuatan, dan dia melakukannya dengan doa. Dalam kemahatauannya, ia membayangkan betapa ngerinya penderitaan yang akan dihadapi. Dia membayangkan betapa menakutkan penderitaan yang dihadapi. Mulai daripada ia ditinggalkan murid-muridnya, sampai kepada Petrus, orang yang mungkin bisa kita katakan orang terdekat, murid yang paling dekat dengan Yesus, menyangkal 3 kali. Tidak sampai di situ, Yesus ditangkap, disiksa, dianiaya, diolok-olok, bahkan dia harus dijatuhi hukuman salib, di mana pada saat itu orang disalib
itu merupakan seperti hukuman mati sekarang. Itu diberlakukan bagi para penjahat-penjahat atau orang yang melakukan kejahatan kelas kakap. Yesus disamakan dengan penjahat-penjahat demikian. Dia harus dihujat banyak orang. Orang yang mungkin dulu pernah ditolongnya mungkin menghujat Yesus. Dia harus memikul kayu salib yang begitu berat. Saya membaca kesaksian daripada pemeran film The Passion of the Christ, di mana dia bilang bahwa kalau film itu Bapak Ibu pasti sudah nonton. Ya, di dalam film itu sebetulnya salib yang dia pikul itu kelihatannya padahal sudah besar. Kita melihatnya sudah besar. Tetapi sesungguhnya itu sudah bukan diedit, sudah dikecilin. Yang aslinya mungkin waktu syuting pertama kali syuting, dibuat salibnya semirip mungkin dengan yang asli. Cuma pemeran daripada Yesusnya pada saat itu mengalami luka di bahu. Bahunya mengalami geser karena terlalu berat. Dan akhirnya tim membuat salibnya lebih diperkecil. Yang berikutnya, saudara, kita melihat mungkin itu salah satu penderitaan Yesus memikul salib dan dia harus disalib dan mati. Mungkin orang sampai menghujat, sampai menghina, bilang orang lain bisa diselamatkan, dirinya sendiri enggak. Atau mungkin ada banyak hal, penderitaan yang Yesus lakukan dari masa dia ditangkap sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan. Kita bisa melihat dalam menghadapi ketakutannya, Yesus berdoa kepada Bapa. Dalam menghadapi ketakutannya, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus sadar dengan berdoa, dia mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru tersebut adalah adanya sebuah keinginan, yaitu kasih, di mana dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Sebuah kekuatan di mana dia menyadari ada kemuliaan yang besar di balik penderitaan yang dihadapi. Kemuliaan itu apa? Yaitu hubungan manusia dengan Allah bisa diperdamaikan kembali. Allah dan manusia yang tadinya terpisah karena dosa, tetapi Yesus hadir memperdamaikan kembali hubungan keduanya. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, kalau dipikir-pikir mungkin kita berpikir, mungkin di mana Yesus memikirkan tentang bagaimana kasihnya kepada kita semua. Yesus memikirkan tentang kasihnya kepada orang, di mana dia berpikir di balik penderitaan yang hadapi ada pengampunan dosa bagi manusia. Yesus melakukan atas dasar motif kasih Allah kepada manusia. Kembali lagi bahwa adanya situasi kondisi, ada pemulihan antara Allah dengan manusia melalui kematian Yesus. Ketika kita berdoa, mungkin secara tidak sadar, seperti ada kekuatan supranatural, kayak ada kekuatan yang dari kekuatan ilahi, kekuatan dari Tuhan, yang dimana membuat kita lebih kuat. Mungkin kalau dipikir-pikir, ya masalahnya sih tetap ada. Masalahnya tetap ada. Tidak hilang langsung simsalabim hilang, tidak. Tetapi membedakannya adalah sikap mental kita, sikap hati kita lebih siap, lebih yakin, dan kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saudara, ini dikasih oleh Tuhan, Paulus di dalam 1 Tesalonika, pasal yang kelima ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Maksud daripada Paulus di sini adalah berdoa merupakan suatu hal atau suatu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, continue, terus-menerus, berulang kali. Bukan 1-2 kali atau pada momen atau pada waktu tertentu, tetapi terus-menerus dan berulang kali. Berdoa menjadi sebuah gaya hidup di mana manusia merupakan makhluk yang terbatas dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, gambarannya seperti handphone. Handphone, ya, seperti yang disampaikan mungkin contohnya oleh Pak Samuel minggu lalu. Handphone biasanya harus dicas, ya, dihubungkan dengan listrik sebagai sumber daya. Ya, artinya apa? Mungkin dalam kehidupan kita orang percaya juga memang perlu kekuatan daripada Tuhan. Handphone mau bagus-bagus sebagus apapun, bahkan handphone yang mahal harganya sampai sama kayak harga, bahkan lebih mahal dari harga motor. Sebagus apapun handphone, tetap perlu dicas, perlu sumber daya, yaitu listrik. Dalam kehidupan kita, mau manusia seperti apapun, tidak pandang bulu, yang namanya manusia, makhluk sosial.
membutuhkan orang lain, dan membutuhkan juga Tuhan, makhluk yang terbatas. Oleh karena itu, saudara, kita belajar bahwa mengapa kita harus berdoa. Pertama, dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini ada yang sedang bergumul, ada yang sedang punya masalah. Jangan lupa untuk kita tetap terhubung, tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus gimana mengambil sikap doa, karena di dalam doa, melalui doa, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi situasi sulit yang ada. Yang kedua, gimana kita belajar bahwa berdoa menolong kita untuk memahami kehendak Allah. Berdoa memahami kita untuk memahami kehendak Allah. Ketika Yesus berdoa, Ia menomorsatukan kehendak Allah. Dia berkata bahwa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, dia bilang seperti itu, tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di sini kita melihat bahwa Yesus menomorsatukan atau memprioritaskan kehendak Allah daripada keinginannya, yaitu supaya Allah mengambil cawan tersebut daripadanya. Karena Yesus juga merupakan 100% Allah, bisa saja Yesus membatalkan penderitaan yang akan dialami dengan caranya sendiri. Bisa saja waktu Yesus mau ditangkap, tiba-tiba dia menghilang. Atau mungkin dia kayak superhero, dia bisa terbang. Bisa saja ketika Yesus waktu mungkin dia mau dicambuk, ya, waktu kalau kita nonton The Passion of the Christ, ada satu adegan yang mengerikan di mana dicambuk. Bisa saja waktu Yesus dicambuk, mungkin dia membuat badannya begitu kuat, sekuat baja. Ya. Atau juga ketika Yesus memikul salib, bisa saja dia membuat kayak salibnya jadi ringan, disulap. Atau bisa ketika Yesus mungkin mau dipaku, mungkin waktu mau dipaku, dia mungkin waktu dipaku begini, mungkin bisa dia tiup pakunya yang tadinya tajam jadi mungkin tumpul, atau mungkin jadi bengkok, entah apa, bisa saja. Atau bisa juga Yesus memanggil malaikat di surga. Kat, maksudnya panggilan malaikat. Kat, tuh, bisa. Ya, bisa saja juga Yesus melakukan banyak hal spektakuler yang membuat semua orang pada saat itu menganiaya atau melihat dia menjadi percaya dan bertobat-tobatan massal. Bisa. Ya. Bisa. Tetapi menjadi permasalahannya, dari semua kemungkinan yang dapat dilakukan, Yesus memilih taat kepada kehendak Allah. Mengapa? Karena kehendak Allah merupakan hal yang terbaik, yaitu kehendak Allah ingin menebus manusia. Pada saat itu kehendak Allah ingin membebaskan manusia dari dosa. Jika Yesus melakukan berbagai kemungkinan yang saya sebutkan tadi, mungkin saudara dan saya saat ini kita sudah binasa oleh dosa. Jika Yesus melakukan kehebatan-kehebatan atau kemungkinan yang saya jelaskan tadi, saya sebutkan tadi, mungkin tidak ada lagi namanya penebusan. Kembali lagi kita kepada kisah Yesus yang bergumul sendiri. Melalui doa, Yesus makin mengenal kehendak Bapa. Begitu juga dengan kita, dalam keadaan tertekan sekalipun, jangan lupa tetap berdoa dan tetap memahami kehendaknya. Memahami kehendak Allah melalui doa merupakan hal yang penting. Di mana salah satu bagian dari doa Bapa kami, kita belajar bahwa jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya apa? Bagian ini dengan jelas menunjukkan bahwa kepada kita, apa yang terjadi atau apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi dalam hidup kita kiranya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Oleh karena itu, artinya kehidupan kita, doa-doa kita tersinkron, terhubung, terkoneksi sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun di dalam kenyataannya, kadangkala kita kalau berdoa masih mendoakan apa yang menjadi keinginan kita. Kita masih mendoakan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang menjadi
Ya mungkin akal sehat kita pikir dalam logika kita, oh seperti ini. Tanda kutip kita seperti mengkotakkan Allah yang begitu besar dalam pikiran kita. Tetapi kembali lagi, untuk itu marilah kita berdoa. Ketika kita berdoa, jangan lupa dengan pemahaman, dengan disertai pemahaman, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seperti doa Bapa kami, ya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi bukan berarti ketika kita bilang biar kehendak-Mu yang jadi, bukan berarti kita pasrah. Bukan. Ya, beda gitu. Ya, tetapi kita sedang berserah. Maksudnya apa? Beda antara pasrah dan berserah. Begitu, ya. Kalau kita mau jelaskan di sini bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya kita mempercayai Tuhan. Berserah di sini sama aja kita melakukan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Dan selebihnya, Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Berserah tidak sama dengan pasrah. Di mana kalau pasrah di sini artinya sebuah ungkapan mencerminkan keputusasaan, tidak berdaya, tidak punya iman, dan artinya ya sudah apapun yang terjadi, ya wes nah. Ikut aja. Ada istilahnya namanya pasrah bongkoan. Ya apapun yang terjadi ya ikut. Ya, kembali lagi saudara, berserah di sini merupakan tindakan iman, beda dengan pasrah tadi. Pasrah itu ya sudah nggak punya iman, nggak punya pengharapan, putus asa, ya sudah apa yang terjadi terjadilah. Sedangkan berserah di sini merupakan tindakan iman dan mempersilahkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah kadang-kala kita terlalu gegabah, kadang-kala kita terlalu terburu-buru dalam memahami kehendak Allah. Ketika kita berdoa, kita bilang, oh ini dari Tuhan. Padahal harus diuji, atau mungkin juga kita terlalu terburu-buru. Terkadang kita tidak sabar dan merasa tindakan yang diambil merupakan, oh ini dari Tuhan. Ada seseorang bernama Frederick William Faber mengatakan, Allah terus berbisik kepada kita. Tetapi kita seringkali tidak mendengarnya. Karena suara-suara yang ribut dan mengganggu yang disebabkan oleh langkah hidup kita yang selalu terburu-buru. Pendapat Faber ini menunjukkan bahwa perlu kepekaan kita untuk mendengar apa sih yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, bahwa mungkin seperti tadi masalah yang pertama saya bilang, bahwa kadang-kala ketika kita berdoa, kita seperti memaksakan keinginan kita. Padahal sesungguhnya ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atau dengan bahasa sederhananya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak selamanya yang namanya kehendak Allah sesuai dengan pikiran kita. Atau mungkin perlu kita memahami bagaimana caranya Tuhan bekerja, atau kita memahami bagaimana kehendak Allah, bagaimana menandakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Saya ingin menutup dengan sebuah kisah di mana ada seorang anak muda yang sedang berkuliah dan dia sudah berada di semester akhir, sudah menulis skripsi. Anak muda ini kuliah di luar kota, sehingga ia tinggal di asrama. Ia merupakan anak tunggal dan hanya memiliki ayah sebagai orang tuanya. Ibunya sudah meninggal. Dan ayahnya seorang pengusaha, sangat mapan, dan istilahnya sangat berkecukupan. Pada waktu sebelum wisuda, waktu itu mungkin dia sudah ujian skripsi, menunggu yudisium dan wisuda. Dia mengabari ayahnya tentang perkuliahannya mau selesai. Dan gak lama lagi dia akan diwisuda. Gak sampai di situ. Sang anak juga kasih tahu, ayah, saya kan mau wisuda. Saya minta hadiah dong. Hadiahnya nggak nanggung-nanggung. Dia minta satu mobil sport yang dia suka. Ayahnya tahu dia memang suka sekali otomotif, suka apalagi dengan mobil sport yang dia idamkan. Dan ayahnya pun mampu, bukan tidak mampu, karena memang dia punya harta yang cukup untuk membeli mobil sport atau hadiah sang anak. Jadi anak itu bilang, ayah, saya mau hadiah mobil dong. Boleh ya, hadiah saya wisuda.
Ayahnya hanya senyum. Hanya senyum waktu mereka sedang teleponan video call seperti itu. Akhirnya sampai hari wisuda tiba, sang ayah datang. Sang ayah mengucapkan selamat dan dia memberikan hadiah. Nak, selamat ya papa atau ayah bangga sama kamu. Dipeluknya, disalami, dicium, dan ini ayah ada kasih hadiah buat kamu. Cuma ini yang ayah bisa berikan. Anak ini bingung apa maksudnya, dikasih satu kotak kecil. Satu bungkusan lah seperti itu. Pas dibuka, ternyata hadiahnya apa? Alkitab. Anak muda ini begitu kaget, dia tanya, Papa, kenapa Papa kasih Alkitab? Ya, anak muda ini sangat kesal sama papanya. Saya kan sudah minta, kalau saya itu pengennya mobil sport, saya pengen hadiah mobil, kenapa dikasih Alkitab? Kalau Alkitab saya udah punya, bukan hanya satu, udah beberapa, bahkan di handphone saya juga ada Alkitab. Saya udah bilang mau mobil. Karena keinginannya tidak terpenuhi, atau karena hadiahnya tidak sesuai dengan keinginannya, anak muda ini jadi marah dan kesal sama ayahnya. Dia memilih untuk tidak mau bertemu dengan ayahnya. Hanya karena masalah apa? Ayahnya tidak memberikan hadiah sesuai dengan keinginannya. Waktu berlalu, anak ini walaupun dia sudah selesai kuliah, dia memilih kerja di luar kota, dan dia memilih untuk tidak berhubungan dengan ayahnya. Kenapa? Karena dia masih kesal bahwa ayahnya yang katanya sayang sama dia, ternyata tidak memberikan hadiah seperti yang dia inginkan. Dan singkatnya adalah sang ayah meninggal. Di saat ayah meninggal sebelum dimakamkan, anak ini mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal. Akhirnya dia mencoba untuk datang dan melihat untuk terakhir kalinya, melihat ayahnya untuk yang terakhir kali. Dan akhirnya ya dia pun merasa kayak menyesal. Kenapa? Karena telah istilahnya kayak tidak taat atau tidak menghormati ayahnya. Namun lepas daripada itu semua, sang anak akhirnya dia pergi, kan waktu itu sedang ada di rumah ayahnya. Dia anak tunggal, dengan kata lain dia merupakan ahli waris satu-satunya. Waktu dia masuk ke rumah itu, dia ingat dengan berbagai macam kenangan. Waktu dia ada di rumah itu bersama ayahnya, mungkin juga dengan ibunya waktu masih ada dulu. Dan singkatnya adalah dia coba buka-buka lemari baju ayahnya. Ketika dia buka lemari baju ayahnya, dia mendapati Alkitab yang dulu ayahnya pernah kasih. Dia sedikit kepo, sedikit penasaran. Dia bingung, kenapa Alkitab ini ada di sini? Akhirnya dia coba buka Alkitab. Ketika Alkitab itu dibuka, ternyata ada satu benda yang jatuh. Seperti benda logam. Ding, ding, ding. Ya. Pas dia lihat, apa ini? Ternyata yang jatuh itu adalah sebuah kunci. Kunci daripada sebuah mobil. Dia bingung, maksudnya apa ini? Ternyata itu kunci mobil daripada ayah untuk hadiah sang anak. Dia bingung, maksudnya apakah ayah memberikan saya hadiah? Akhirnya coba pergi ke garasi rumahnya, ternyata benar. Di rumah tersebut ada sebuah mobil yang masih baru, masih sangat bagus, dan sangat berdebu. Kenapa? Karena tidak pernah dipakai. Yaitu mobil sport. Mobil yang diidam-idamkan oleh anak muda ini waktu dia selesai kuliah. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Terkadang kita seperti anak muda ini yang tidak memahami maksudnya Allah. Seperti kisah ini di mana bahwa kita, anak muda ini hanya melihat, dikasihnya Alkitab. Padahal dia ingin mobil. Tetapi ayahnya menjawab dengan cara yang berbeda. Ketika Allah menjawab tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin terkadang kita cenderung marah atau menilai Allah dengan penilaian negatif. Mungkin di antara kita ada seperti anak muda ini yang cenderung sulit untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi marilah kita belajar bahwa dengan berdoa, dengan semakin kita berdoa, bahkan dalam masa-masa sulit pun, kita bisa semakin memahami kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa kita kuat. Ketika Tuhan izinkan kita bergumul sendiri, seperti Yesus diizinkan untuk bergumul sendiri, dia kuat. Begitupun juga dengan kita kuat. Yaitu dengan apa? Mengambil sikap yang tepat, yaitu berdoa. Mengapa? Karena melalui doa, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Melalui doa, kita
semakin memahami kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan dan kita meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di mana kami belajar bahwa melalui doa kami akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan melalui doa kami akan semakin belajar memahami kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, firman Tuhan bertumbuh dan berakar dalam hidup kami, sehingga kami terus merenungkan dan melakukan firman tersebut dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa Engkau memampukan kami semua, supaya kami bisa melakukan firman ini. Kami bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Meskipun situasi pergumulan yang kami hadapi begitu berat, tetapi kami bisa tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bisa mengambil sikap yang tepat, yaitu berdoa. Karena kami percaya melalui doa kami mendapatkan kekuatan dari-Mu. Melalui doa kami tahu, kami akan memahami, kami akan peka, akan tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang merupakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, kiranya terus Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau menaikkan pokok-pokok doa di mana kami berdoa untuk situasi terkini dari pandemi COVID. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan juga para aparatur pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya dalam menangani situasi pandemi COVID, di mana saat ini sudah mulai mengadakan vaksin. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, walaupun sudah diadakan vaksin, kami berdoa kiranya Tuhan ajak kami semua untuk bisa tetap menjaga budaya hidup sehat, dan khususnya Tuhan berikan hikmat kepada para pemerintah untuk bisa mengambil keputusan-keputusan sehingga bisa terus meredam penyebaran daripada virus COVID. Kami berdoa juga Tuhan untuk pengaturan daripada vaksinasi, semua dapat berjalan lancar di berbagai macam tempat dan daerah, semuanya dapat berjalan lancar, dan juga setiap warga Indonesia, setiap orang-orang yang ada, kami bangsa Indonesia, kami warga negara Indonesia bisa divaksinasi secara bertahap hingga kami semua bisa menjalaninya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis yang terlibat. Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan. Tuhan berikan mereka kemampuan dalam menjalani tahapan-tahapan vaksinasi ini untuk semua orang-orang yang ada. Sekali lagi Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan menyerahkan jemaat GSJ Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kami berdoa Tuhan dalam situasi yang mereka hadapi, kami tidak tahu, tapi kami berdoa menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan cukupkan. Tuhan senantiasa membuka jalan, membuka tingkap-tingkap langit dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu atau anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah dan menyembuhkan. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan secara sempurna. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu mencari pekerjaan, kiranya Tuhan campur tangan dalam pencarian pekerjaan. Kami tahu Tuhan situasi saat ini mungkin sangat kecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa dalam situasi yang mungkin mustahil, Tuhan masih bisa bekerja di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan juga sepenuhnya para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang dan juga staf pastoral yang ada, baik di GSJ Bethesda Ministry maupun Anugerah Ministry. Tuhan terus mengurapi hamba-hamba-Mu, dan juga Tuhan terus menyertai dan juga memampukan mereka dalam menjalani tanggung jawab, khususnya dalam melayani di masa-masa pandemi saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, di mana kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kegiatan kami, apa yang kami lakukan, tangan Tuhan membuat menjadi berhasil. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.